Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 15 Februari tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 15 dan ayat 25. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, "Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Markus pasal 8 ayat 11 sampai 13. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tanda kasih Tuhan. Tanda atau simbol memang dibutuhkan manusia. Kalau seseorang mengadakan perjalanan dengan tujuan tertentu dan ketika tiba di persimpangan jalan, pasti ia akan melihat dan mengikuti arah sesuai tanda rambu lalu lintas. Ketika ia memilih dan mengikuti arah tanda rambu lalu lintas tersebut, ia percaya bahwa jalan yang dipilihnya tersebut adalah benar dan bisa menghantar dia pada tujuan. Sebaliknya, kalau dia tidak percaya dengan tanda lalu lintas tersebut, bisa saja ia akan memilih jalan yang lain. Dan sudah pasti, ia tidak akan sampai pada tujuan. Tanda sesungguhnya diperlukan sebagai sarana bagi manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Tanda itu menjadi bermanfaat dan berguna kalau dibarengi dengan sikap percaya akan makna dari tanda tersebut. Saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kaum Farisi menuntut tanda dari Tuhan Yesus. Apa yang menjadi tuntutan mereka? Mereka meminta dari Yesus tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Yesus merasa sedih dengan orang-orang Farisi yang bertanya demikian. Ia mengeluh karena seharusnya mereka sudah tahu dan mengerti tanda-tanda dari surga. Mereka yang sudah mengenal Yesus karena menyaksikan dengan kepala sendiri sepak terjang Yesus, tetapi mereka belum mengerti apa yang menjadi tanda-tanda surgawi. Ketika mereka melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang kehausan, membangkitkan orang yang mati, mewartakan kabar sukacita kepada orang banyak, pada saat yang sama, seharusnya mereka sudah mengetahui dan mengerti tanda-tanda itu sebagai tanda dari surga. Iri hati dan kedengkian kaum Farisi adalah penyebab yang membuat mereka tidak percaya pada semua yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita juga menuntut tanda sebagaimana kaum Farisi menuntut kepada Yesus? Bagi kita orang yang percaya, yang telah menjadi pengikut Yesus yang setia, kita tidak perlu menuntut tanda-tanda tersebut. Kita sudah mengenal dan memahami siapakah Yesus dan perbuatan-perbuatan kasih-Nya untuk keselamatan semua orang, termasuk kita di dalamnya. Berbahagialah kita senantiasa karena kasih Tuhan selalu menyertai kita.
Semoga demikian. Amin.